tahu sih rasanya nih. Oke bang. Ya ini langsung. Ya bang. Oke bang, mungkin hari ini bagaimana bang tadi jalan? Ya, hari ini ada pemeriksaan tambahan terhadap klien kami dan juga ada beberapa bukti yang sudah kita sampaikan. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa per mulai hari ini kita sudah mendapat surat tadi bahwa kasusnya yang kemarin dalam proses penyelidikan hari ini sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi dalam proses penyidikan nanti saksi-saksi yang pernah kita hadirkan dalam proses pemeriksaan sebelumnya akan kita hadirkan, dan juga berikut bukti-bukti asli yang dari pada saat penyelidikan itu kita masih memberikan kopi dan ataupun masih bentuknya capturean. Nanti untuk berikutnya dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya. Jadi sudah disampaikan juga ke Kak Puji. Nanti setelah beliau pulang dari ada pekerjaan di luar kota, akan kita lengkapi untuk bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang diminta untuk keterangan lebih lanjut dalam proses penyidikan. Jadi katanya ada tanda tangan nih, tanda tangan apa sih Kak? Tanda tangan berita acara pemeriksaan. Kalau kemarin kan masih dalam proses penyelidikan, jadi sekarang kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Bang, berarti udah ada yang ditetapkan sebagai tersangka bang? Belum Ya? Maksudnya kan semua saksinya dalam proses penyelidikan kemarin yang kita hadirkan, juga bukti-bukti yang kemarin mungkin bentuknya belum asli. Pada saat proses penyidikan ini semua nanti saksi-saksi akan diperiksa lagi ulang, dan juga buktinya yang asli harus dilengkapi dalam bentuk sesuai dengan asli dan kopinya yang sebelumnya. Kopi sendiri gimana sih sampai saat ini, mungkin ex manajer masih belum ada komunikasi? Aku nggak tahu, aku cuma minta keadilan aja sih. Karena aku mau berterima kasih sama pihak kepolisian karena sudah mengurus masalah kasus aku dengan baik dan ramah. Masih sempat kepikiran nggak sih Kak, atau stres gitu dengan adanya kasus ini ya, 1 miliar lebih? Lumayan lah. Stresnya sampai sekarang sampai trauma dikit ya, kayak susah percaya sama orang gitu. Jadi lebih hati-hati lebih manajer nggak sih? Bukan sekedar ke manajer aja sih, ke semua orang jadi sangat trust issue, jadi susah percaya karena menurut aku sudah mempekerjakan dia dengan baik, memperlakukan dia dengan baik, tapi itu dia perlakuan dia nggak sesuai dengan apa yang aku kasih ke dia gitu loh. Jadi ada memberikan rasa trauma, jadi trust issue ke banyak orang. Udah ada mungkin konfirmasi 1x24 jam atau berapa gitu untuk damai atau seperti apa sih? Berarti sih selalu aku yang hubungin duluan. Berarti Fuji semakin tegas ya ke depannya terhadap karyawan atau siapa gitu yang bekerja dengan Fuji? Dari dulu aku tegas sih mas, cuman ya kalau misalnya lagi nggak kerja ya aku santai, bisa ngobrol, bisa cerita, bisa berteman. Cuman kalau lagi kerja ya kerja. Mas Andi gimana nih sampai sekarang, mungkin kliennya duluan yang hubungin si ex karyawannya ini, tapi dari Kan sananya nggak dari ada. awal pertama kali kita buat laporan kita udah menyerahkan ke pihak polisian. Jadi kan sudah juga pernah ada komunikasi untuk ketemu, tapi karena terakhir kita bikin laporan belum sempat ketemu, belum ada penyelesaian. Karena kita sudah serahkan semuanya ke pihak polisian, berarti kan prosesnya berjalan, kita tinggal ikutin proses hukum aja yang sudah kita laporkan. Tapi udah diperiksa dulu. Aku belum tahu untuk mengenai itu, bisa ditanyakan ke pihak penyidik karena itu bukan kewenangan pihak penyidik. Tapi yang pasti laporan kita sekarang sudah naik ke tahap penyidikan. Itu untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke pihak. Sampai mengganggu pekerjaan nggak sih mungkin Fuji dengan adanya kasus ini? Apa? Mengganggu pekerjaan maupun aktivitas ini? Cukup mengganggu pekerjaan sih kak, apalagi kan nama aku juga nggak bagus di mata agensi, klien, brand, karena kesalahan yang bahkan aku tuh nggak tahu pembayaran yang dapat kemana, chat juga selama aku pun nggak tahu gitu loh. Aku nggak punya kontak langsung sama klien, tapi kliennya ngira aku sibuk banget lah gitu loh. Nggak enak aja sih nama aku jadi jelek kemana-mana, tapi yang buat orang lain. Cepet kecewa sih kak, sampai kamu kan screenshotan, chat-chatan, sampai kesebar gitu.
bahas yang mana ya? Apa? Yang kan sempat kan di sosial media juga kan sempat ada kayak dipublish gitu bang, kayak chat-chatan sama yang Nanti kita fokusnya ke laporan ini dulu. Bila mana nantinya ada pelanggaran yang mungkin dilakukan sama orang yang lain, nanti kita akan diskusi. Tapi kita sekarang fokus lagi untuk masalah laporan yang sudah dilaporkan dari sebelumnya. Untuk yang lainnya nanti kita lihat kalau misalnya ada pelanggaran hukum dan memang ada unsurnya, ya nanti kita akan diskusi. Jadi kan tadi katanya trauma nih dan menyembuhkan trauma dan kamu mungkin semangat untuk aktivitas tadi itu seperti apa sih, kan nggak mudah nih mungkin. Wah, aku juga nggak tahu sih ya kak. Sebenarnya kalau misalnya diinget-inget lagi masih sakit ya rasanya digituin sama orang yang menurut aku paling deket. Dan aku cerita dulu, menurut aku kita deket banget ya. Sampai sekarang masih rasa trauma sih, jadi aku belum ada rasa kayak tenang gitu, belum ada. Kalau diinget-inget masih sakit. Makanya aku sekarang menyibukkan diri dengan cara kerja, jalan-jalan, main sama teman, biar lupa aja gitu loh. Kesukarannya sendiri kan Fuji dengan kasus ini tuh seperti apa? Lumayan, makanya sekarang aku paling males di rumah sendiri. Makanya aku sering keluar karena kalau diinget-inget sakit sendiri. Tapi ada kontrak yang batal nggak dari sebelumnya? Banyak mas, banyak kontrak nggak jadi setelah dia udah nggak kerja sama aku, banyak, maksudnya akses dari brand klien ke aku tuh lebih gampang karena nggak dihalang-halangin lagi kan. Di situ aku kan ngobrol, di situ klien ngejelasin lah kalau misalnya sebenarnya dia udah ngomongin aku dari tahun lalu, cuman nggak pernah dibales atau enggak kayak tiba-tiba kontraknya ditolak. Maksud aku kan rezeki sebenarnya nggak boleh ditolak gak sih gitu. Bahkan aku tuh nggak tahu ada tawaran itu. Dari sanksi atau itu prestasi atau apa dari klien? Karena ada kontrak yang dibatalkan. Karena nggak ada ketidaktahuan kamu. Nggak ada sih. Jadi paling cuma ada kontrak tapi belum sampai ke tanda tangan, belum sampai ke tangan aku belum tanda tangan. Aku pun nggak tahu pekerjaan itu apa gitu loh. Tapi ada Jadi uang. tidak ada, artinya tidak meninggalkan masalah ya di belakang ini. Lebih ke bikin nama jelek aja sih. Bang, terkait penyebaran chat yang tadi itu mungkin masuk di laporan yang lain ya bang, kemungkinan atau bagaimana bang? Belum. Kedepannya belum ya? Kita bilang belum bahas itu. Oke. Kita lagi fokus untuk laporan yang ini. Karena kan sudah ada penyidikan, kita juga harus menyiapkan ini dan juga yang asli dan juga keterangan beberapa saksi yang pernah diperiksa di sini. Apalagi klien kami akan pergi keluar. Jadi kita fokus ke sini, tapi bila mana sampai sejauh ini masih juga ya situasinya dan masih kita mendapat informasi klien kami merasa dirugikan, pasti kami akan mengambil menempuh jalur hukum. Ex Itu kita manager lihat. ini keberadaannya dilacak nggak sih, mungkin udah sempat dikejar belum? Itu nanti tanya penyidik, karena kita hanya hari ini menandatangani BAP dan juga menambah beberapa bukti dan keterangan. Ada berapa sih Fuji bisa uang yang masuk dari agensi ke ex manager ini dan kamu tuh nggak tahu? Kurang tahu ya. Itu aku serahkan kepada pihak polisian. Kak Fuji, berarti yang tadi chat dari HTJE itu benar kak? Chat yang disebar Kenapa? soal Kak Fuji nggak bayar gaji, Kenapa? soal Kak Fuji nggak bayar gaji karyawan tadi disebar oleh akun Instagram @HTJE. Maaf. Itu benar kak tanggapannya? jadi ada chatan Begitu ya? Hah? Oh ini baru lagi nih pertanyaan. Baru aja. Iya. Itu udah, kamu udah pernah bayarin? Jadi Berarti tidak benar atau bagaimana berita tersebut? Mungkin Ya boleh kalau di-explain. dibayar ya sudah, cuman aku dia kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada kerjaan lagi kan, harus ada kameramen. Tiba-tiba pergi gitu aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. Jadi gini ya, karena ini udah ditanyain, sebenarnya tadi kita nggak mau buka, kita juga udah konsultasi juga mengenai case ini. Saya menyampaikan di sini sebagai konsultan Fuji secara terbuka, saya memberi peringatan bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama Fuji sendiri
sendiri. Bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa itu kan sebenarnya tidak boleh memposting seperti itu, apalagi itu kan percakapan. Bila mana memang ada nanti unsur pidananya, kita akan laporkan. Tapi untuk sementara kita fokus di pada sini, karena nanti kan dia dapat dari siapa chatnya, siapa yang nyuruh memposting, itu kan akan dicari nanti semuanya. Puji mungkin ada pesan nggak sih, karena ini kan sudah tersebar dan mungkin pihak sana yang menyebar gitu. Bagaimana Puji tanggapannya saat itu? Pesan aku, mungkin aku cuma mau minta maaf ya kalau misalnya aku ada salah. Maaf kalau misalnya gajinya kemarin ada problematik. Cuman itu sebenarnya sudah di handle sama manajer aku ya, Viena. Dia tuh udah catatan sendiri sama Mas Abdulnya, mantan karyawan aku. Kalau misalnya mau order ya datang aja ke rumah, pamitan. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Berarti Puji membuka pintu ya berarti ya? Bukan membuka pintu sih, aku cuma pengen minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati. Dari perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf. Berapa lama Puji sih ini yang probation itu kerja sama kamu? 2 bulanan. Sebenarnya masalahnya gimana sih? Waduh, udah ya. Nanti deh, Kita kita udah fokus problem dulu ini. lain. Aku kan lagi bahas problem yang lain. Nanti mungkin Puji untuk ex manager pesan-pesannya mungkin agar dia bisa ada itikat baik gitu ke kamu. Gak ada sih, gak ada pesan. Kita fokusnya dalam proses perkaranya dulu, jadi biar kita lengkapi buktinya dulu, kita lengkapi saksinya. Nanti kan prosedurnya dari pihak kepolisian yang menjalankan. Kita nggak fokus kepada masalah uang atau tidak, tapi perbuatan yang dilakukan. Artinya nggak akan ambil secara perdata. Kita fokus di pidana. Puji ini umur baru 21 tapi justru sedang sibuk menghadapi masalah baru juga, ini bagaimana menghadapi? Gak apa-apa, kalau misalnya ada ujian berarti nanti ada hikmah dari Tuhan. Menjadikan lebih dewasa. Enggak sih, aku ngeliatin hikmah aja deh, nanti aku sabar aja. Yuk. Mau keluar dalam rangka liburan atau bagaimana Puji? Kerja sama beli nasi klinik. Insya Allah. Oke. Ini semoga gak ada masalah. Terima kasih.